Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Feni Yuliawati, di SMK Alwapa, mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian farmakologi. Kita akan masuk ke materi mengenai spesialit obat. Sebelumnya, mari kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu mengenai sistem saraf. Sistem saraf manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem saraf pusat, yang kedua sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ada dua. Yang pertama otak, yang kedua sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi ada dua, ada kranial dan ada spinal. Yang ini akan kita bahas nanti. Yang pertama akan kita bahas yaitu spesialit obat kategori sistem saraf pusat. Yang pertama yaitu obat analgetika, antipiretika, dan antiinflamasi non-steroid. Obat ini merupakan obat yang digunakan untuk menghilangkan nyeri dan menurunkan demam, dan untuk antiinflamasi itu merupakan obat anti radang. Nama dagangnya atau nama generiknya yang pertama ada acetosal atau nama latinnya Acidum acetyl salicylicum. Nama dagangnya aspirin, aspilet, bodrexin, dan naspro. Ini merupakan obat-obat yang umum digunakan di masyarakat. Yang kedua ada paracetamol atau paracetamolu. Nama dagangnya ada Panadol, Tempra Biogesic. Yang ketiga ini asam mefenamat dengan nama dagang Ponstat, Mefinal, Benostat, dan Mectan. Yang ada Antalgin atau Metampiron dengan nama dagang Nopalgin, Ronalgin, dan Unagen. Yang kelima Tramadol dengan nama dagang Tramal. Yang keenam ada kalium diklofenak dengan nama dagang Cataflam. Yang ketujuh natrium diklofenak dengan nama dagang Voltaren. Ini sangat umum digunakan di masyarakat ya. Yang kedelapan ada piroxicam dengan nama dagang Feldene, Indene, dan Infel. Yang kesembilan ada fenilbutazon dengan nama dagang Irgapan. Yang ke-10 ada ibuprofen dengan nama dagang Artrifen, Dolofen F, dan Ibufen. Dolofen F ini artinya forte ya. Yang ke-11 ada indomethacin dengan nama dagang Venosin, Sonfortin, dan Dialon. Ini ada antiemetika. Antiemetika merupakan obat-obat yang digunakan untuk mengatasi mual dan muntah. Nama generik yang pertama ada difenhidramine teoklat atau dimenhydrinatum dengan nama dagang Antimor dan Dramamine. Biasanya digunakan untuk mengatasi mual dan muntah pada saat melakukan perjalanan. Yang kedua betahistin mesilat dengan nama dagang Merislon. Yang ketiga metoclorpropamid dengan nama dagang Pomitrol Primperan. Yang keempat ada hyosin hidrobromida dengan nama dagang Muscopan. Yang kelima ada klorpromazin HCl atau hidroklorida dengan nama dagang Largactil, Meprosetil, dan Promactil. Yang keenam ada domperidon dengan nama dagang Motilium. Yang ketujuh ada kombinasi pirantiazin, teoklat, dan vitamin B6 dengan nama dagang Mediamer. Biasanya ini digunakan untuk mengatasi mual muntah pada waktu trimester pertama kehamilan. Yang ke-8 perfenagin dengan nama dagang Trilafon. Yang ke-9 sinarigin dengan nama dagang Nariz. Yang ke-10 prometazin teoklat dengan nama dagang Nuvapreg. Yang ke-11 ondansetron hidroklorida dengan nama dagang Sentetron. Selanjutnya adalah antiepilepsi. Antiepilepsi yaitu obat-obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit epilepsi. Epilepsi merupakan
penyakit yang ditandai dengan adanya kejang akibat gangguan pada saraf otak. Yang pertama yaitu nama generiknya phenytoin natrium atau diphenylhidantoin natrium atau phenytoin natrium dengan nama dagang di Latin phenylpen. Yang kedua ada carbamazepine dengan nama dagang Tegretol atau Teril. Yang ketiga ada clonazepam dengan nama dagang Rivotril. Selanjutnya ada hipnotika. Hipnotika yaitu obat-obat yang digunakan untuk mengatasi depresi dengan atau tanpa hilangnya kesadaran. Salah satunya untuk orang-orang yang mengalami insomnia atau susah tidur ya. Atau ini tuh biasanya identik dengan nama obat penenang. Yang pertama contoh obatnya ada nitrazepam dengan nama dagang Numolin. Yang kedua estajolam dengan nama dagang Esilgan. Yang ketiga triazolam dengan nama dagang Halcyon. Biasanya untuk penggunaan obat-obat ini harus disertai dengan pemeriksaan dan resep dokter. Selanjutnya ada anestetika umum. Anestetika umum merupakan obat-obat yang digunakan untuk menghilangkan nyeri pada seluruh tubuh dengan menghilangkan kesadaran. Biasanya ini dikenal di masyarakat dengan kata obat bius ya. Yang pertama ada diethil ether dengan nama dagang ether anestheticus. Yang kedua ketamin hidroklorida dengan nama dagang Ketalar. Yang ketiga ada thiopental natrium dengan nama dagang pentotal sodium. Yang keempat ada enfluran dengan nama dagang Etrane compound. Yang kelima ada halotan dengan nama dagang halotan MB halotan. Selanjutnya ada anestetika lokal. Ini juga merupakan obat-obat yang digunakan untuk menghilangkan nyeri pada bagian tubuh. Ini juga sama, termasuk ke dalam obat bius. Hanya ini tuh berfungsi pada salah satu organ saja, misalnya pada saat pencabutan gigi. Kita mengalami pembiusan namun hanya lokal pada satu tempat saja. Contoh obatnya adalah lidokain hidroklorida dengan nama dagang PHkain, ekstrakain, dan silokain. Yang kedua ada bufikain hidroklorida dengan nama dagang bufikain, markain, dan bukain. Dan yang terakhir ada nootropika atau nootropik, merupakan obat-obat berupa vitamin untuk syaraf yang digunakan untuk memperbaiki fungsi kognitif seperti ingatan, kreativitas, dan motivasi atau dan lain-lain. Ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang sulit untuk berkonsentrasi. Salah satunya yang terkenal itu ada Cerebrofort ya. Nah ini kita lihat yang pertama nama obatnya itu ada pyritinol hidroklorida dengan nama dagang Encepabol. Yang kedua piracetam dengan nama dagang Notropil. Yang ketiga ada metcobalamin atau nama dagang itu ada meticobal. Nah selanjutnya yaitu obat-obat spesialis obat kategori sistem saraf otonom. Kita mulai dari sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem saraf motorik, yang kedua ada sistem saraf otonom. Sistem saraf motorik merupakan sistem saraf yang bekerja sesuai kehendak kita atau dapat kita kendalikan. Yang kedua ada sistem saraf otonom yang artinya sistem saraf yang bekerja di luar kehendak kita atau tidak dapat kita kendalikan. Nah, sistem saraf otonom itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf parasimpatik, yang kedua ada sistem saraf simpatik. Untuk sistem saraf simpatik yaitu merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan dengan sistem saraf parasimpatik. Umumnya berfungsi untuk memacu dan atau mempercepat kerja organ tubuh manusia. Misalnya mempercepat detak jantung. Kalau sistem saraf parasimpatik yaitu lawannya dari sistem saraf simpatik, yaitu berfungsi untuk memperlambat kerja organ tubuh manusia, misalnya memperlambat detak jantung. Jadi kebalikannya ya untuk sistem saraf simpatik. Nah obatnya itu ada 4, ada adrenergik dan adrenolitik, kolinergik, dan antikolinergik. Kita bahas satu persatu.
Yang pertama itu adrenergic. Nah, adrenergic ini bekerja merangsang kerja saraf simpatik atau memicu kerja dari sistem saraf simpatik. Berarti kerjanya itu mempercepat ya. Contoh nama obatnya itu ada adrenalin atau epinefrin dengan nama dagang Adrenal. Yang kedua efedrin dengan nama dagang Aspicap dan Erladrin. Yang ketiga ada phenylephrine dengan nama dagang Sendo. Efrisel ini biasanya itu tetes mata ya. Yang keempat ada tetrizolin dengan nama dagang Visin. Yang kelima silometazoline dengan nama dagang Otrivin. Selanjutnya adrenolitik ini bekerja dengan cara menghambat kerja dari saraf simpatik. Berarti melawan kerja saraf simpatik itu memperlambat ya. Memperlambat. Ya, contoh nama obatnya ada ergotamin tatrat dan kofein, itu gabungan ya. Dengan nama gedagangnya Safergot, Belapen. Yang kedua ada metil ergometrin maleat dengan nama dagang Meterinal dan Metefel. Yang ketiga ada ergotoksin dengan nama dagang Ergotika. Yang keempat ada prazosin hidroklorida dengan nama dagang Minipres. Yang kelima ada propanolol dengan nama dagang Inderal Propadex. Selanjutnya ada kolinergik. Kolinergik ini yaitu bekerja dengan cara merangsang saraf parasimpatik atau memicu kerja dari saraf parasimpatik. Berarti memperlambat kerja organ tubuh manusia ya. Nama obatnya yang pertama ada asetilkolin dengan nama dagang Miocol E. Yang kedua ada pilokarpin dengan nama dagang Sendokarpin, Carlopin, dan Carpinol. Yang ketiga ada neostigmin dengan nama dagang Prostigmin. Yang keempat ada piridostigmin dengan nama dagang Mestinon. Antikolinergik ya, ada kata antikolinergik berarti melawan kerja dari parasimpatiknya sistem saraf parasimpatik. Contoh nama obatnya ada atropin dengan nama dagang Sendotropin. Yang kedua ada ipatropium dengan nama dagang Atropen. Yang ketiga ada tropicamida dengan nama dagang Sendomitriatilmitrik. Nah, itu merupakan golongan-golongan obat dan contoh spesialit obat untuk sistem saraf otonom. Selanjutnya, spesialit obat kategori anoreksia. Nah, anoreksia itu apa sih? Nah, anoreksia itu merupakan gangguan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badan dan apa yang dimakannya. Gejalanya itu berupa upaya seseorang untuk mempertahankan berat badan di bawah normal dengan menahan lapar atau olahraga berlebihan. Nah, jadi orangnya itu biasanya itu kurus tapi kurusnya itu sangat-sangat kurus. Nah, sehingga diperlukan pengobatan itu untuk mengembalikan berat badannya menjadi normal kembali. Nah, obat itu yang pertama dietilpropion hidroklorida dengan nama dagang Apicet. Yang kedua ada fenfluramin hidroklorida dengan nama dagang Ponderal. Yang ketiga ada mazindol dengan nama dagang Teronak. Dan yang keempat ada sibutramin hidroklorida dengan nama Reductil. Nah, sekian materi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kalian memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.